Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam bagi dosen pengampu dan teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya, Salsa Maulita, dan teman saya Naila Azhara dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Apa itu sejarah perjuangan bangsa? Sederhananya, sejarah perjuangan bangsa adalah rangkaian peristiwa panjang dan melelahkan yang dialami oleh nenek moyang kita demi mencapai satu kata, yaitu merdeka. Pada slide ini kita bisa lihat kalau sejarah ini bukan kejadian instan, melainkan adalah sebuah alur waktu yang mencakup berbagai fase, dimulai dari masa kejayaan kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara, lalu masuk ke masa kelam, yaitu masa penjajahan, hingga akhirnya tumbuhlah pergerakan nasional yang solid dan menghasilkan kemerdekaan yang masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Lalu seperti apa masa kejayaan yang kita maksud tadi? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah fase yang sangat penting. Kita harus bangga bahwa jauh sebelum bangsa Eropa datang, bangsa Indonesia sudah memiliki peradaban yang sangat maju. Masa kejayaan nasional ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar yang berdaulat, memiliki sistem hukum yang rapi dan sistem pemerintahan yang dihormati. Dua contoh kerajaan besar seperti Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Namun, apa arti masa kejayaan tersebut untuk kita sekarang? Masa ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia pernah memiliki kedaulatan dan identitas bangsa yang kuat. Kita bukan bangsa yang lemah. Kita hanya kehilangan kedaulatan saat masa penjajahan tiba. Tapi, adakah hubungan masa kejayaan kerajaan ini dengan Pancasila sekarang? Ternyata, hubungannya sangat erat. Jika kita bedah sistem pemerintahan di kerajaan-kerajaan Nusantara tadi, nilai-nilai yang sekarang kita kenal sebagai Pancasila ternyata sudah ada dan dipraktikkan pada masa itu. Nilai seperti persatuan, semangat musyawarah, dan keadilan sosial ternyata sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Fakta ini menjadi bukti kuat yang membantah anggapan bahwa Pancasila adalah ideologi asing, hasil pemikiran yang tiba-tiba muncul. Pancasila justru berakar kuat dari budaya dan pengalaman asli bangsa Indonesia yang telah lama menjadi kebiasaan masyarakat selama berabad-abad. Namun, setelah masa kejayaan itu, bangsa kita harus mengalami masa yang sangat berat, yaitu masa penjajahan. Selama beratus-ratus tahun, bangsa kita harus mengalami penderitaan yang luar biasa akibat penjajahan yang panjang. Slide ini merangkum 3 penderitaan utama rakyat, yaitu eksploitasi ekonomi secara habis-habisan, ketidakadilan sosial yang parah, dan penindasan politik yang mematikan. Sistem kejam seperti tanam paksa dan kerja rodi membuat rakyat hidup dalam ketakutan dan kemiskinan. Namun, disinilah letak keunikan sejarah kita. Justru dari penderitaan dan rasa sakit yang sama, kesadaran nasional mulai tumbuh. Rakyat sadar bahwa mereka memiliki musuh yang sama dan harus bersatu untuk melawannya. Penderitaan menjadi bahan bakar semangat perlawanan. Perlawanan yang awalnya sporadis akhirnya mulai terorganisir, yang akan kita lihat di slide berikutnya. Memasuki abad ke-20, arah perjuangan bangsa kita telah berubah drastis. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan yang mudah dipetakan, tetapi mulai terorganisir secara nasional. Terbentuknya
Organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam menandai awal dari kesadaran bahwa kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selain Budi Utomo dan Sarekat Islam, muncul juga organisasi lain seperti Undis Party yang lebih berani menyuarakan politik, serta organisasi pemuda seperti Sumpah Pemuda di tahun 1928. Disinilah identitas Indonesia benar-benar dipatenkan secara massal. Jadi, perjuangan kita naik kelas. Dari yang awalnya pakai otot, sekarang mulai pakai otak dan persatuan diplomasi. Ini adalah tonggak sejarah pergerakan nasional modern, di mana diplomasi dan organisasi menjadi senjata baru selain bambu runcing. Momen ini juga sangat krusial dalam menyatukan pemikiran para tokoh bangsa untuk masa depan Indonesia merdeka. Lalu, setelah bersatu, seperti apa strategi perlawanan kita? Perjuangan untuk meraih kemerdekaan itu melalui dua cara. Cara pertama yakni perjuangan fisik. Ini adalah perlawanan bersenjata dan pertempuran langsung di lapangan, seperti yang kita kenal dalam kisah para pahlawan kita. Contoh perjuangan fisik ini seperti pertempuran 10 November di Surabaya dan Bandung Lautan Api. Kedua, yakni perjuangan diplomasi. Ini adalah jalur perundingan, lobi politik, dan diplomasi di tingkat internasional. Di jalur diplomasi ini, para tokoh kita berjuang di meja perundingan seperti perjanjian yang terjadi hingga konferensi meja bundar. Bayangkan betapa hebatnya pahlawan kita. Mereka harus bagi tugas. Ada yang angkat senjata di hutan, ada yang pakai jas berdebat di luar negeri. Kedua jalur ini saling melengkapi. Perjuangan fisik memberikan posisi tawar yang kuat di meja perundingan, sementara perjuangan diplomasi mengesahkan kemenangan fisik kita di mata dunia. Keduanya adalah bukti kecerdasan taktik dari para pendiri bangsa. Dan akhirnya, seluruh perjuangan panjang ini telah mencapai puncaknya. Puncak dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia akhirnya tiba pada tanggal 17 Agustus 1945. Disinilah proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, menandai lahirnya sebuah negara baru. Momen 17 Agustus ini juga bukan tanpa tantangan. Ada drama antara golongan muda dan golongan tua, seperti peristiwa Rengas Dengklok. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah dari Jepang, tapi murni hasil desakan dan keberanian rakyat Indonesia sendiri yang memanfaatkan situasi kekosongan kekuasaan. Namun, ada satu hal yang perlu kita ingat. Proklamasi bukanlah akhir dari segalanya. Setelah proklamasi dikumandangkan, bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut. Kita masih harus berhadapan dengan agresi militer dan upaya penjajah untuk kembali, hingga kedaulatan kita benar-benar diakui secara penuh pada tahun 1949. Lalu, apa kesimpulan dari seluruh perjalanan ini terhadap Pancasila kita? Ini adalah inti kesimpulan dari seluruh presentasi kita. Seluruh perjalanan panjang sejarah yang kita bahas tadi adalah rahim terhadap lahirnya Pancasila. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bukan sekadar kata-kata indah di atas kertas. Nilai-nilai tersebut adalah refleksi langsung dari penderitaan, tumpah darah, dan semangat pantang menyerah bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan dan membangun negara yang merdeka. Dengan demikian, kita harus sadar bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara yang statis, tapi ia adalah hasil kristalisasi dari pengalaman nyata dan perjuangan suci bangsa Indonesia.
Sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada yang salah kata maupun perbuatan. Semua kekurangan, semua kesalahan dari kami, sedangkan kesempurnaan hanya